Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hemba Yuadita Masujana, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam akhlak untuk memenuhi tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Poin yang pertama, akhlak kepada Allah. Akhlak yang baik kepada Allah adalah ridho terhadap hukumnya, baik secara syar'i maupun secara takdir. Ia menerima hal itu dengan lapang dada dan tidak mengeluh. Jika Allah menakdirkan sesuatu kepada seorang muslim yang tidak disukai oleh muslim itu, dia merasa ridho, menerima dan bersabar. Ia berkata dengan lisan dan hatinya, "Aku ridho Allah sebagai Rabbku." Jika Allah menetapkan hukum syar'i, ia pun ridho dan menerima. Ia tunduk kepada syariat Allah Azza wa Jalla dengan lapang dada dan jiwa yang tenang. Pertama, karena Allah SWT lah yang menciptakan manusia. Dia yang menciptakan manusia dari air yang dikeluarkan dari tulang punggung dan tulang rusuk. Hal ini sebagaimana di firman Allah dalam surat At-Tariq ayat 5-7. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus tunduk dan patuh atas segala perintah dan larangannya, karena Allah lah yang telah menciptakan kita. Dari uraian tersebut, dari apa yang sudah saya jelaskan tersebut, kita memang benar perlu untuk berakhlak kepada Allah SWT, karena alasan-alasan tersebut adalah tolak ukur yang tepat dan terdapat perintah Allah di dalamnya bahwa kita sebagai seorang muslim memang diharuskan untuk berakhlak kepada Sang Pencipta. Kemudian beberapa bentuk akhlak terhadap Allah SWT diantaranya: 1. Menaati segala bentuk perintahnya. 2. Beribadah hanya kepada Allah. Yang ketiga, berzikir kepada Allah. Yang berempat, berdoa kepada Allah. Yang kelima, tawakal. Yang keenam, tawaduk. Yang ketujuh, ridho terhadap ketentuan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian etika yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah SWT adalah ridho terhadap segala ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya, seperti ketika ia dilahirkan, baik dari keluarga yang berada dimanapun, keluarga yang maksudnya keluarga yang kurang mampu, baik bentuk fisik ataupun yang lainnya, karena pada hakikatnya sikap seorang muslim senantiasa yakin terhadap apapun yang Allah SWT berikan kepadanya, baik yang berupa kebaikan atau berupa keburukan. Kemudian akhlak kepada Rasulullah. Selain berakhlak kepada Allah, kita juga sebagai umat muslim diharuskan untuk berakhlak kepada Nabi Muhammad SAW, karena dari beliaulah kita banyak mendapatkan warisan yang bisa kita wariskan lagi turun-temurun ke anak cucu kita. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah adalah hamba Allah dan utusannya. Maka mengimani ajaran Rasulullah SAW adalah menjalankan ajarannya, menaati perintahnya. Ahlus sunnah mencintai Rasulullah SAW dan mengagungkannya sebagaimana para sahabat beliau, lebih dari kecintaan mereka kepada diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bentuk akhlak terhadap Rasulullah diantaranya menghidupkan sunnah, taat, selalu berselawat, mencintai keluarga Nabi. Kemudian poin selanjutnya, akhlak kepada manusia. Akhlak yang baik kepada makhluk Allah adalah sebagaimana ucapan
sebagian ulama adalah menahan diri untuk tidak mengganggu atau menyakiti, suka memberi dan bermuka manis. Menahan diri untuk tidak mengganggu artinya tidak mengganggu manusia baik dengan lisan maupun perbuatan. Sedangkan banyak memberi adalah suka memberi dalam bentuk harta, ilmu, kedudukan, dan lain-lainnya. Bermuka manis adalah menyambut manusia dengan wajah yang cerah, tidak bermurah muka atau memalingkan pipi. Ini adalah akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Tidak diragukan lagi bahwasanya orang yang melakukan hal ini dengan menahan diri untuk tidak mengganggu dan banyak memberi atau membuat wajahnya berseri. Tidak diragukan lagi bahwa ia akan bersabar atas sikap manusia yang menyakitinya. Sikap bersabar atas gangguan manusia adalah termasuk akhlak yang baik. Sesungguhnya di antara manusia ada orang-orang yang suka menyakiti saudaranya dengan bertindak sewenang-wenangnya dan merugikannya, semisal dengan memakan hartanya atau menuntut hak yang sebenarnya milik orang lain dan lain sebagainya. Namun itu bersabar dan berharap pahala dari Allah yang Maha Suci. Kemudian akhlak sama manusia terdiri dari akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada orang lain. Kemudian bentuk-bentuk akhlak yang baik kepada manusia adalah husnudzon. Husnudzon berarti berprasangka atau dugaan baik. Kemudian tasamu yang berarti tenggang rasa atau saling menghargai, saling membantulah sama manusia. Kemudian ta'awun yang berarti saling tolong menolong, gotong royong, bantu dengan sama manusia. Kemudian akhlak terhadap lingkungan. Manusia diperintahkan untuk menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan hidupnya sebagai makhluk yang ditugaskan sebagai khalifatullah fil ard. Manusia dituntut untuk memelihara dan menjaga lingkungan alam, karena berakhlak terhadap alam sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Beberapa perilaku yang menggambarkan akhlak yang baik terhadap alam antara lain memelihara dan menjaga agar tetap bersih, sehat, menghindari pekerjaan yang menimbulkan kerusakan alam. Kemudian yang berkaitan dengan lingkungan adalah sesuatu yang berkaitan dengan manusia. Tumbuh-tumbuhan atau benda-benda yang tidak bernyawa pada dasarnya akhlak yang membahas lingkungan hidup yang bersumber dari manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, memelihara, membimbing agar setiap pencapaian mencapai tujuan penciptanya. Kemudian dalam pandangan Islam, seseorang tidak membenarkan mengambil buah sebelum matang atau memetik bunga sebelum mekar, karena hal ini berarti tidak memberi peluang bagi kepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Ini berarti manusia dituntut mampu menghargai proses yang sedang berjalan dan terhadap proses yang terjadi, yang dengan demikian mengantarkan manusia bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan perusakan terhadap lingkungan. Kemudian poin yang selanjutnya adalah akhlak di dalam kehidupan bernegara. Akhlak Islam dalam kehidupan bernegara dilandasi atas nilai ideologi yang menciptakannya. Dengan membangun kemakmuran di muka bumi, maka cita-cita kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat akan terwujud sesuai dengan janji Allah. Hal tersebut dapat dicapai dengan iman dan amal. Bermakna manusia harus mengikuti kebenaran yang dibawa Rasulullah SAW dalam melaksanakan usaha
pembangunan material, spiritual, memelihara, mengembangkan ketertiban dan keamanan bersama. Sistem politik Islam didasarkan atas 3 prinsip: tauhid, kemahaesaan Tuhan, risalah, kerasulan Muhammad, dan khalifah. Tingkah laku manusia dibatasi oleh kaidah-kaidah normatif yang berlaku di dalam kehidupan bermasyarakat dengan tujuan mencapainya kehidupan yang tertib, aman, dan damai. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan normatif tersebut diperlukan sosialisasi yang membutuhkan waktu relatif lama, sehingga norma yang ada disepakati dan cukup efektif dalam mengendalikan kehidupan masyarakat untuk meraih kemampuan sosial. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.